Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Wiranda Barosa, NIM 25420-720 dari LPTK Universitas Negeri Padang akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 2 Tulungsapan kelas 7. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Ibu akan melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu bertanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti kabar semuanya sehat ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita doa bersama dulu. Sekarang Ibu minta doanya dipimpin oleh Arkan. Silakan Nak, pimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan duduk Nak. Oke, setelah berdoa, selanjutnya ialah kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Anissa. Silakan Nak maju ke depan. Untuk anak-anak silakan berdiri semua Nak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali Nak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Iya. Oke, berarti semuanya hadir nah ya, tidak ada yang alpa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu kembali mengingatkan kepada kalian kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya.
Yang pertama ialah kedisiplinan. Yang kedua ialah kejujuran. Yang terakhir yang ketiga yaitu jika mempunyai ide silahkan bersuara, silahkan diucapkan atau diungkapkan. Itu tadi kesepakatan kelas kita. Kemudian yang selanjutnya sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajak kalian ice breaking. Sekarang silakan berdiri kembali nak, kita ice breaking supaya lebih semangat memulai pembelajaran kita. Yang pertama nanti akan Ibu pimpin ialah kita akan ice breaking tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan kepada kalian yaitu tujuan kita belajar hari ini. Ada yang tahu tujuan pembelajaran kita apa nak? Belum ada yang tahu ya? Nah, pembelajaran kita hari ini ialah mengetahui letak astronomis dan letak geografis yang ada di Indonesia. Itu pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya sedikit kepada kalian. Nah, pertanyaan Ibu ini, Ibu ingin bertanya kepada Sukma nak ya? Boleh? Nah, Ibu ingin bertanya mengapa Indonesia disebut kepulauan yang strategis? Indonesia disebut negara kepulauan yang strategis karena terdiri atas banyak pulau dan berada di posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini memberikan keuntungan besar dalam bidang ekonomi, perdagangan, politik, pertahanan, dan kebudayaan. Ya, itu secara singkat tadi mengapa Indonesia disebut dengan kepulauan yang strategis. Sekarang untuk lebih jelasnya Ibu akan menampilkan materi pembelajaran kita supaya kalian lebih paham bagaimana letak astronomis dan letak geografis di Indonesia. Yang pertama itu ialah kita akan membahas letak astronomis. Nah, letak astronomis ini ialah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur dalam sistem koordinat. Mengapa disebut sebagai garis lintang dan garis bujur? Letak astronomis Indonesia ini garis lintang dan garis bujur dalam sistem koordinat, yaitu yang pertama terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta bagian garis bujurnya itu letak Indonesia ini terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu tadi letak koordinat garis lintang dan garis bujur Indonesia. Kemudian letak geografis Indonesia. Nah, berbeda dengan letak astronomis, letak geografis ini letak posisi suatu wilayah yang kita lihat dari bentuk nyata, bentuk kenyataannya, nah, bentuk yang kita lihat sebenarnya. Nah, letak geografis ini kita lihat dari kenyataannya di permukaan bumi, yaitu berhubungan dengan satu wilayah dengan wilayah lain. Contohnya, letak geografis pada bagian wilayah atau daerah kita sendiri, yaitu wilayah Sumatera, bagian selatan. Berhubungan dengan wilayah lainnya, yaitu Sumatera bagian utara, bagian barat. Itu yang dinamakan bentuk posisi suatu wilayah dilihat dari kenyataannya yang di permukaan bumi berhubungan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Begitu juga dengan
daerah lainnya, Nak, atau wilayah lainnya juga berhubungan seperti wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka dilihat dari bentuk permukaan bumi pada kenyataannya yang memiliki hubungan antara satu wilayah dan wilayah lain. Paham? Kemudian yang selanjutnya kita bahas yaitu pengaruh letak geografis. Jadi pengaruh letak geografis ini ada bermacam-macam, Nak. Ada beberapa pengaruh dari letak geografis ini. Salah satunya ialah muncul keberagaman suku. Keberagaman suku ini banyak, Nak, yang kita bisa ketahui di Indonesia. Suku pada bagian daerah kita ini suku Dayak. Ya, ada kan? Pernah lihat, Nak? Pernah dengar suku Dayak? Ada juga budaya kita ini ialah budaya Minangkabau, bagian Sumatera Barat. Ada kan, Nak? Ada juga budaya Barat yang sering kalian dengar-dengar, budaya K-pop. Ada kan? Nah, itu juga berbagai macam budaya. Ada juga yang ada di Indonesia ini berbagai macam budaya. Banyak budaya yang terbagi di Indonesia, salah satunya ialah budaya Arab, budaya Cina, budaya Eropa yang tinggal menjadi satu di Indonesia, berbagai daerah. Dalam suatu daerah bukan hanya satu budaya yang hidup di daerah tersebut, yang hidup di wilayah tersebut. Ada juga budaya Cina, budaya Arab yang sering kita lihat di daerah kita Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang sendiri, sering kita jumpai banyak budaya Cina, budaya Arab. Betul tidak? Betul. Itulah tadi pengaruh letak geografis di Indonesia ini memiliki suku, bangsa, dan budaya yang berbeda-beda. Kemudian, pengaruh letak astronomis di Indonesia. Pengaruh letak astronomis ini ialah membuat negara Indonesia beriklim tropis. Mengapa demikian? Karena rata-rata suhu di Indonesia ini memiliki suhu mulai dari 26 derajat sampai 28 derajat. Itu tadi ya, pengaruh letak astronomis memiliki iklim tropis yang rata-rata suhunya sampai 28 derajat Celcius. Bahkan lebih dari 28 derajat Celcius. Nah, mengapa disebut bisa lebih? Karena di Indonesia ini letak astronomisnya berdampak pada musim. Ada yang tahu musim di Indonesia ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama musim apa, Nak? Penghujan. Musim hujan, betul. Yang kedua ialah kemarau. Jadi di Indonesia ini dampak dari letak astronomis beriklim tropis tadi ialah memiliki dua musim. Yang pertama itu musim kemarau, yang kedua itu musim hujan. Nah, dampak dari musim kemarau ini juga memiliki manfaatnya, Nak. Apa yang dimaksud dengan manfaatnya? Manfaat dari musim kemarau ini bisa bermanfaat pada bidang pertanian. Yang pertama itu ialah berdampak pada bidang pertanian ini. Kita contohkan di saat kita menanam padi di sawah. Jikalau kita tanam padi di sawah itu pada musim penghujan, maka bibit-bibit sawah, bibit-bibit padi yang kita tanam itu akan hancur, terbawa air banjir, air hujan. Mengapa harus ditanam di musim kemarau? Karena jika ditanam pada musim penghujan, padi tersebut akan hanyut terbawa arus. Nah, itulah tadi dampak atau manfaatnya musim kemarau pada bidang pertanian, yaitu menanam padi. Nah,
Dampak dari musim penghujannya ada manfaat juga nah pada bidang pertanian. Yaitu contohnya kita menanam sayur di daerah pegunungan. Ya. Kita contohkan di daerah yang dingin-dingin di wilayah kita, misalnya daerah pegunungan di pagar alam. Mereka mempunyai suhu yang tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Mengapa demikian? Karena sangat bermanfaat untuk mereka menanam sayur, untuk mereka bertani. Iklim tersebut atau musim penghujan tersebut bisa membuat tanamannya menjadi subur. Ya. Misalnya menanam tomat, menanam cabai, menanam apa lagi nak? Buah. Dan masih banyak lagi. Yang penting kita bisa menyesuaikan apa yang harus kita tanam pada musim-musim tersebut. Jika musim kemarau kita menanam padi. Jika musim penghujan kita menanam sayur. Kemudian yaitu pengaruh letak astronomis berdampak juga pada zona waktu. Nah, zona waktu ini kita ada 3 di Indonesia ini. Ada yang tahu yang pertama? Yaitu WIB. Nah, WIB ini ialah waktu Indonesia Barat. Yang kedua itu ialah WITA, waktu Indonesia Tengah. Yang terakhir ialah WIT. Apa itu WIT? Waktu Indonesia Timur. Jadi Indonesia ini memiliki 3 zona waktu nah, yang kita bagi. Nah, mengapa demikian terbagi menjadi 3? Yaitu karena tadi nak letak astronomisnya yang bisa membagi waktu menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan yang terakhir yaitu waktu Indonesia Timur. Selanjutnya itu ialah tambahan pengaruh terhadap iklim tadi nah ya. Letak astronomis pengaruhnya terhadap iklim tambahan ialah Indonesia ini juga memiliki suhu tingginya rata-rata yang paling rendah itu ialah sampai 18 derajat Celcius. Suhu yang paling dingin nah. Ya. Itu bisa terjadi sepanjang tahun, tapi di wilayah-wilayah tertentu, bukan seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pengaruh iklim ini tadi terhadap letak astronomisnya ialah memiliki curah hujan yang tinggi. Dan yang terakhir ialah memiliki kelembapan udara yang tinggi serta penyinaran matahari sepanjang tahun. Itulah tambahan dari pengaruh letak astronomis terhadap iklim di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas mengenai keuntungannya. Nah, keuntungan letak astronomis yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah yang Ibu bahas tadi, yang kita bahas tadi pada bagian pertanian atau perkebunan. Jadi letak astronomis ini keuntungannya pada bagian pertanian dan perkebunan sangat mendukung sekali nah cuacanya. Kemudian yang kedua itu ialah hutan hujan tropis. Mengapa demikian keuntungannya pada hutan hujan tropis? Karena hutan hujan tropis ini disebut sebagai paru-parunya dunia. Seperti kita juga nah, kita sebagai manusia kalau kita tidak mempunyai paru-paru, kita tidak akan bisa hidup. Begitu juga dengan dunia. Letak astronomis Indonesia ini memiliki hutan hujan tropis sebagai paru-paru dunia ialah Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat bagus.
yang bisa menyehatkan dunia, bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Paham? Yang terakhir ialah keuntungan letak astronomis di Indonesia ini ialah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, itulah mengapa Indonesia sering dijajah oleh negara Belanda dulunya. Karena sekarang kita sudah merdeka, karena kita memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satunya ialah pada bagian sumber daya lautan. Sumber daya lautan yang ada di Indonesia ini bisa kita manfaatkan. Nah, banyak sekali. Salah satunya ialah terumbu karang, ikan, dan rumput laut. Terumbu karang ini bisa dijual dengan bernilai harga yang tinggi. Ikan juga jika kita mengambil hasil laut tersebut bisa kita jualkan, bisa menghidupi kita berarti. Nah, itu tadi ya. Begitu juga dengan rumput laut. Jika kita ambil, kita tanam lagi, berarti bisa menghidupi kita dari setiap harinya ke hari berikutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tadi kita membahas mengenai keuntungan letak astronomi. Sekarang kita bahas mengenai kerugian letak astronomis. Nah, kerugian letak astronomis di Indonesia ini ialah Indonesia memiliki rawan bencana alam. Mengapa bisa disebut demikian? Karena Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, nah, atau sering disebut dalam bahasa Inggrisnya Ring of Fire. Nah, efek dari gunung api aktif ini tadi, Indonesia sering terjadi bencana alam. Salah satu contohnya ialah banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Dari gunung api aktif ini tadi, nah, mengapa bisa disebut seperti itu? Jika gunung api aktif ini bergerak lempengnya di bawah sana, nah, lempeng tersebut jika bergerak di dalam lautan atau di dalam air, maka akan terjadi tsunami. Itu bencananya. Jika lempeng ini bergerak pada bagian darat, itulah akan terjadi gempa dan tanah longsor. Kemudian, yang kedua, nak, coba baca apa? Banyak wilayah sulit dijangkau transportasi. Nah, yang kedua ini banyak wilayah Indonesia yang sulit dijangkau transportasi. Mengapa disebut begitu? Karena wilayah kepulauan Indonesia ini kan berbatas per pulau, nah ya, dibatasi oleh laut, dibatasi oleh air. Jadi itulah tadi kerugian letak astronomis Indonesia ini ialah wilayah kepulauannya masih ada yang sulit dijangkau oleh alat transportasi. Mengapa disebut sulit dijangkau? Karena untuk menyeberang pulau tidak bisa dilalui jalur darat, maka akan dilalui jalur air atau jalur laut menggunakan alat transportasi laut. Nah, karena sulit dijangkau, mengapa sulit dijangkau? Karena alat transportasi tersebut mahal, sulit, dan jarang adanya alat transportasi ke pulau satu dengan pulau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, baca lagi, nak, apa itu kerugiannya? Nah, kerugian letak astronomis ini ialah yang ketiga itu tantangan pemerataan pembangunan antar wilayah. Banyak juga, nak, terjadi di bagian suatu daerah, ada wilayahnya yang sudah rata mengalami pembangunan, ada juga yang belum mengalami pembangunan. Kita contohkan di wilayah kita saja, nak.
Di wilayah kita ada sebagian daerah yang sudah mengalami pembangunan jalan, ada juga daerah yang belum mengalami pembangunan. Mengapa disebut belum mengalami pembangunan? Karena wilayah tersebut disebut sebagai wilayah terpencil, sulit untuk dijangkau, sulit untuk dilalui alat transportasi. Itulah tadi disebut kerugian letak astronomis, tantangan pemerataannya belum rata pada wilayah satu dengan wilayah lainnya. Paham? Ada yang ingin bertanya? Cukup. Oke, materi yang Ibu sampaikan sudah habis. Sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Ibu minta jika kalian belum paham, silakan amati video tersebut. Apa yang belum kalian pahami, silakan disimak dan dibaca. Astronomis dan letak geografis Indonesia. Oke, kita mulai dari pengertian letak astronomis. Siapa yang tahu apa yang dimaksud letak astronomis? Perhatikan peta berikut ini. Coba kalian lihat, mengapa di peta tersebut ada banyak garis vertikal dan horizontal. Ternyata garis itu hanya garis yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan penelusuran suatu wilayah. Garis tersebut terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan dua garis lintang, nanti kita dapat menentukan suatu wilayah. Garis lintang adalah garis hayal yang mengelilingi bumi dari timur ke barat. Garis lintang membagi bumi menjadi bagian utara dan bagian selatan. Titik lintang terpusat pada garis khatulistiwa atau garis ekuator, yaitu garis lintas matahari. Bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis ini membagi bumi menjadi bagian timur dan barat. Garis bujur 2 derajat atau disebut garis meridian berada di kota Greenwich, Inggris. Secara sederhana, letak astronomis dapat diartikan sebagai letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ayat 4 yang bisa ulangi arti dari letak astronomis. Saya berguru. Letak astronomis adalah suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari barat dan yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sedangkan garis bujur membagi bumi menjadi bagian timur dan barat. Benar sekali. Nah, berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, serta terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Apa pengaruh letak astronomis Indonesia tersebut? Letak astronomis bisa berpengaruh pada iklim suatu wilayah berdasarkan intensitas matahari. Ini dibagi menjadi iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Jika pada iklim tropis hanya mengenal 2 musim, penghujan dan kemarau, maka pada iklim subtropis dan sedang terdapat 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Letak astronomis Indonesia berada di garis 0 derajat lintang, garis khatulistiwa atau garis ekuator, maka Indonesia masuk dalam iklim tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jadi, sekarang kalian tahu bahwa iklim di Indonesia ini terdiri dari 2 musim. Berada di garis 0 derajat lintang. Tentunya, letak astronomis tidak akan mempengaruhi pembagian waktu suatu wilayah. Garis bujur akan berfungsi sebagai pembagi waktu setiap wilayah dengan hitungan waktu 0 pada garis meridian, dan setiap selisih 15 derajat garis bujur akan terdapat perbedaan waktu selama 1 jam. Karena Indonesia terletak di antara garis bujur timur 95 derajat sampai 141 derajat atau selisih 46 derajat, maka Indonesia memiliki 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur.
Contoh, jika di Papua pukul 9 pagi, maka di Kalimantan pukul 8 pagi, dan di Sumatera pukul 7 pagi. Hal ini karena pukul masuk waktu Indonesia Timur, Kalimantan masuk waktu Indonesia Tengah, dan Sumatera masuk waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, mari kita bahas letak geografis Indonesia. Letak geografis yaitu letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian diapit pula oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dampak letak geografis Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif letak geografis Indonesia antara lain: letak strategis, letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan di Indonesia. Dua potensi sumber daya alam yang besar, letak geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis menjadikan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar seperti hutan, minyak dan gas bumi, mineral, dan perikanan. Dan keberagaman budaya, letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai tempat bertemunya berbagai budaya dari berbagai bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Dan dampak negatif letak geografis Indonesia antara lain: rawan bencana. Letak Indonesia yang berada di antara dua samudera menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Ancaman budaya asing. Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia terbuka terhadap pengaruh budaya asing. Hal ini dapat mengancam kelestarian budaya Indonesia. Ini beberapa contoh dampak letak geografis Indonesia di berbagai bidang antara lain. Untuk bidang ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi asing. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bidang sosial, letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata mancanegara. Hal ini dapat meningkatkan interaksi antar budaya dan pariwisata di Indonesia. 3. Bidang budaya, letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai tempat bertemunya berbagai budaya dari berbagai bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya. Secara keseluruhan, letak geografis Indonesia memiliki banyak dampak positif, tetapi juga memiliki beberapa dampak negatif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga dan melestarikan potensi yang dimiliki Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, sekarang kalian sudah memahami letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Apakah ada pertanyaan untuk materi ini? Nah, itulah tadi nak materi pembelajaran bagian video yang sama dengan Ibu yang jelaskan tadi. Sekarang, apakah ada yang ingin bertanya? Jika cukup, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Sekarang Ibu minta kepada Zalkia, Ibu ingin bertanya, nak, apa itu letak astronomis di Indonesia? Letak astronomis adalah suatu wilayah dan garis bumi, yaitu pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bibit timur sampai 141 derajat bibit timur. Nah, betul sekali nak ya. Berarti Zalkia mengamati video pembelajaran ya. Nah, untuk memberi penilaian, mari kita beri tepuk tangan dulu kepada Zalkia nak. Kita berikan applause ya, atau tepuk tangan kalau bahasa kitanya. Nah, betul sekali apa yang
sebutkan atau yang dijelaskan oleh Zalfia tadi ialah letak astronomis Indonesia itu ialah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintangnya ialah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wah, kalau di garis bujurnya ialah 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sekarang Ibu minta kepada kalian yaitu Ibu mau kalian buat kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Ibu minta kepada kalian buatlah keuntungan atau kerugian letak astronomis dan letak geografis di Indonesia. Terserah kalian mau ambil keuntungan ataupun kerugiannya. Silakan kalian buat materinya, kalian catat. Jika selesai dicatat, Ibu minta kalian presentasikan ke depan. Silakan dicatat dulu nak, silakan kalian pilih mau ambil keuntungan atau kerugiannya. Silakan dicatat di buku. Jika selesai angkat tangannya, Bu, kelompok kami sudah selesai, kami ingin presentasikan ke depan. Silakan dicatat dulu, Ibu tunggu. Silakan dicatat. Jika selesai nanti Ibu minta kalian presentasikan ke depan. Ibu beri waktu 10 menit. Ibu tunggu, silakan kalian pikirkan, kalian amati, kalian ingat-ingat lagi penjelasan Ibu tadi mengenai keuntungan ataupun kerugian yang terjadi dan terletak di Indonesia. Silakan nak ya dikerjakan per kelompok, berbagi. Jika ada ide kawannya silakan dicatat. Kawan yang lain mempunyai ide silakan dicatat. Ibu tunggu. Waktunya masih lama. Ibu berikan waktu untuk kalian berpikir dan mengingat penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan didiskusikan dengan kawan kelompoknya atau teman kelompoknya. Nah, apa yang ingin dibahas, keuntungan ataupun kerugian letak astronomis dan letak geografis di Indonesia. Pilih salah satu saja. Silakan dicatat apa yang akan ingin dibahas. Kelompok 1 membahas apa, Nak? Keuntungan dan kelebihan letak geografi Indonesia pada sumber daya laut dan hasil bumi. Silakan didiskusikan lagi dengan teman kelompoknya. Jadi kalian membahas mengenai
keuntungan dan kelebihan letak geografis di Indonesia pada sumber daya laut dan bumi. Bagus. Silakan didiskusikan lagi, Nak ya. Untuk kelompok 2 membahas apa, Nak? Letak geografis Indonesia pada bagian keanekaragaman hayati dan budaya. Jadi kelompok 2 membahas keuntungan letak geografis juga, Nak ya. Tapi pada bagian keanekaragaman hayati dan budaya. Oke. Silakan didiskusikan lagi. Tambahi apa yang kurang. Disimpulkan lagi nanti. Jika telah selesai, boleh maju ke depan. Untuk kelompok 3 membahas apa, Nak, materinya? Tentang kerugian letak geografis Indonesia, yaitu gempa dan banjir. Jadi kelompok 3 membahas kerugiannya ya, berbeda dengan kelompok 1 dan kelompok 2 membahas keuntungan, kelompok 3 membahas mengenai kerugian, yaitu mengenai gempa dan banjir. Silakan nanti uraikan lagi dengan teman sekelompoknya, didiskusikan dan disimpulkan nantinya ya. Kalau kelompok 4 membahas apa, Nak? Tentang keuntungan letak geografis Indonesia pada daya tarik wisata internasional. Oke, jadi kelompok 4 berbeda dengan kelompok 3, tapi sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2, Nak ya, membahas mengenai keuntungan letak geografis di Indonesia, yaitu pada daya tarik wisata internasional. Silakan didiskusikan lagi, ditambahi lagi materi apa yang dipahami mengenai daya tarik wisata internasional, kemudian nanti disimpulkan. Silakan didiskusikan, dipahami lagi mengenai materi yang dipilih. Nah ya, jika telah selesai, nanti baru dipresentasikan ke depan dan berbagi kepada teman-temannya. Silakan didiskusikan dengan temannya, Nak ya. Materi yang akan dibahas presentasi ke depan. Silakan didiskusikan lagi, Nak. Dibahas apa yang akan dibacakan nanti pada presentasi di depan. Kelompok 4, silakan dibahas. Jangan mengandalkan satu orang, Nak ya. Berdiskusi, jangan mengandalkan satu orang membuat materinya. Silakan berdiskusi. Silakan dicatat apa yang menurut kalian harus disampaikan. Kelompok 2,
Ya. Silakan didiskusikan lagi nak dengan temannya. Jangan mengandalkan hanya satu orang ya. Kelompok 1 diskusikan lagi nak. Bagaimana? Apakah ada permasalahan atau kendala dalam mencari materinya nak? Tidak ada? Jadi silakan didiskusikan lagi kepada temannya. Apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dipresentasikan ke depan. Dari kelompok 4, apakah ada yang bermasalah misalnya atau ada kendala dalam mencari materi yang akan disampaikan? Tidak ada. Kelompok 3 bagaimana nak? Apakah ada yang susah mencari materinya atau kendala yang sulit? Tidak ada ya. Berarti sudah paham dengan video pembelajaran sudah Ibu tampilkan tadi? Paham? Silakan dicatat, Ibu tunggu waktunya masih lama. Rahel, silakan dikerjakan nak. Asrullah, berbagi nak ya. Jangan hanya mengandalkan satu orang nak. Arkan juga semangat. Berbagi materinya nak. Jangan hanya mengandalkan satu orang. Doni, masih semangat nak ya? Masih Bu. Masih. Silakan dikerjakan, dibagi materinya. Dipikirkan lagi apa video pembelajaran tadi yang akan disampaikan. Radit sudah tahu nak materinya nanti yang akan disampaikan ya? Tidak ada masalah, kendala? Tidak ada. Silahkan dipikirkan lagi, oh video pembelajaran tadi membahas tentang apa ya keuntungan dan kerugiannya. Nanti dicatat dalam presentasinya nak. Atau misalnya apa yang tadi Ibu sampaikan mengenai contoh-contoh keuntungan dan kerugian. Boleh diingat-ingat lagi. Boleh dipikirkan lagi. Waktunya masih Ibu tunggu. Jangan tergesa-gesa. Jangan sampai ada yang salah. Silakan diamati lagi materi yang akan disampaikan. Dibaca-baca, diulang-ulang lagi.
Jika sudah yakin, boleh angkat tangannya nanti, Nak ya. Nah, setelah kalian presentasi nanti, Ibu akan membagikan lembar pertanyaan, Nak. Lembar kerja ya. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, tapi saat ini kita bahas dulu mengenai keuntungan dan kerugiannya. Nanti kalau sudah selesai semua, baru kita akan mengerjakan lembar LKPD. Sekarang Ibu tanya dulu, apakah semuanya sudah siap melakukan presentasi? Iya. Ibu minta dulu sesuai urutan, Nak ya. Pada kelompok 1 silakan maju ke depan, presentasikan materinya, Nak, mengenai apa tadi ya. Silakan maju ke depan. Boleh di sini, Nak. Silakan di sini. Berbaris. Oke, maju dikit, Nak, maju dikit. Nah, silakan presentasikan materinya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang keuntungan dan kelebihan serta geografi Indonesia pada sumber daya laut dan hasil bumi. Perkenalkan, nama saya Ani Andira dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Adinda. Daya alam laut. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki laut luas. Laut menjadi sumber daya kita. Seperti ikan dan hasil perikanan, tuna, kerang, kol, udang, kepiting, dan laut. Hasil laut lainnya. Biara, karang dan garam, berdaya mineral, bawah laut, minyak bumi, dan gas alam yang terdapat di laut tenang, laut yang bawah dan keamanan Papua. Silakan, Nak, Doni. Hasil bumi di sumber daya dasar, letak geografi di daerah seperti membuat tanah Indonesia subur dan cocok untuk pertanian dan perkebunan. Tanaman perkebunan, kelapa sawit, karet, kopi, teh, coklat, dan tebu. Tanaman pangan, padi, jagung, kedelai, dan sayur-mayur. Sumber tambang batu bara Kalimantan, emas Papua, tembaga NTT dan Papua, nikel Sulawesi dan timah Bangka Belitung. Selanjutnya, Membuat karena letak geografis dan strategis dan kondisi alam tropisnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, laut dan hasil bumi yang sangat berlimpah, mulai dari hasil perikanan, pertanian, perkebunan hingga pertambangan. ya, kita beri tepuk tangan dulu, Nak, untuk kelompok 1-nya. Silakan duduk untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi membahas mengenai apa tadi, Nak? Mengenai sumber daya alam ya. Kemudian untuk kelompok 2 silakan maju, sudah siap? Silakan maju, Nak. Seperti kelompok 1 tadi, Nak ya. Silakan.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan oleh Sonia. Kasus aneka keragaman menghayati flora dan fauna. Karena Indonesia berada di wilayah tropis di antara berwarna, maka wilayah ini sumber dan dari Asia dan Australia. Tenggara Timur dan flora tumbuhan wilayah barat ke Asia memiliki rotan dan wilayah tengah beralihan kanan kiri kayu wilayah timur dan fauna hewan wilayah barat wilayah tengah anua wilayah timur Selanjutnya silakan. Rumah adat, rumah gadang, rumah kabau, rumah honai, Papua, rumah kongkonan, Toraja. Pakaian adat dan upacara tradisi yang berbeda di setiap daerah, maka khas daerah seperti Islam, Muslim, Papeda, dan Perse. Silakan Asrullah. Bacakan, Nak. Itulah keuntungan tetap geografi Indonesia salah satunya dalam budaya makanan dan budaya Indonesia memiliki berbagai jenis flora dan fauna dari Asia dan Australia. Kekayaan budaya yang muncul karena pertemuan berbagai suku, tradisi dan bangsa di wilayah kepulauan yang luas. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, Nak, mengenai presentasi dari kelompok 2? Cukup, tidak ada yang bertanya? Jika tidak, sebelum mereka duduk, kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk kelompok 2. Yang selanjutnya itu presentasi, silakan kelompok 3, Nah. Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Presentasikan materi yang telah kalian tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita, saya Adi Anggraini, saya Delvia. Kami akan mempresentasikan tentang kerugian dan geografis di Indonesia, yaitu gempa dan banjir. Indonesia berada di jalur prinsip arsitektur ring of Earth, yaitu pertemuan tiga lempeng besar, Indonesia, Australia, Asia, dan Pasifik. Akibatnya Indonesia sering mengalami gempa bumi, berapi, dan tsunami. Contohnya, letusan Gunung Merapi, Yogyakarta, dan Gunung Semeru, Jawa Timur.
Silakan Arkana, bacakan. Ular. Meskipun kondisi tersebut menimbulkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dan gangguan ekonomi, kesadaran masyarakat dan tingkat siaga terhadap bencana dapat meminimalkan dampak negatif yang akan terjadi. Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan sistem mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan agar risiko akibat serta geografis dapat dikendalikan. Sudah? Sekarang dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya mengenai presentasi dari teman kalian dari kelompok 3? Cukup? Oke. Sebelum mereka duduk dan menutup presentasinya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan nak, kelompok 3 duduk kembali ke tempatnya. Yang terakhir, silakan maju ke depan kelompok 4 membahas presentasi materinya, nak. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas keuntungan letak geografis Indonesia pada daya tarik wisata internasional. Saya bernama Nazul Filia. Oke, lanjut. Silakan Alba. Wisatawan dari berbagai negara sebelumnya. Bali dikenal sebagai destinasi wisata internasional dengan budaya hidup dan keindahan alamnya. Pernah banyak membuat alasan Silakan Radit, yang terakhir apa nak yang dibahas? alam geografis, pantai yang indah, pegunungan serta kekayaan budaya menjadikan Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi terhadap wisatawan internasional. saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya mengenai presentasi dari kelompok 4, nak? Cukup. Jika cukup, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 duduk kembali, nak. Oke, baiklah. Setelah presentasi dari setiap kelompok, kalian berarti sudah memahami apa yang kalian presentasikan ke depan mengenai keuntungan dan kerugian letak astronomis dan letak geografis yang ada di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Mohon untuk diisi atau dijawab sesuai dengan pemahaman kalian, sesuai dengan pengetahuan kalian, sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya. Jangan lupa diberi nama dan diberi kelasnya. Ibu beri waktu, silakan dikerjakan.
Jangan mencontek nak ya, sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Silakan dikerjakan. Diisi nama dan kelas nak ya. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Silakan dijawab, Ibu beri waktu 5 menit nak ya. Silakan, jangan mencontek. Silakan dijawab, jangan mencontek temannya. Dijawab menurut pemahaman kalian sendiri, nak ya. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Silakan dikumpulkan, nak. Perwakilan dari setiap kelompok saja ya. Silakan dikumpulkan ke depan perwakilan setiap kelompoknya. Oke, terima kasih. Silakan Arkan dikumpulkan kelompoknya. Oke. Sekarang setelah mengerjakan lembaran kerja tadi, Ibu minta kita ice breaking supaya lebih semangat, lebih fresh lagi sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Sekarang silakan berdiri dulu, nak. Kita ice breaking. Ada yang masih ingat topik fokus? Ingat, jadi masih ingat ya. Sekarang Ibu pimpin pertama dulu. 1, 2, 3, topik fokus.
melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ibu minta kepada Nazwana, tolong disimpulkan materi hari ini. Astronomis menentukan kondisi dan waktu di Indonesia, sedangkan letak geografi menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis dan kaya sumber daya alam serta budaya. Kedua, letak ini bersama-sama memberikan keuntungan sekaligus tantangan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, itulah tadi kesimpulan menurut Nazwa pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu letak astronomis dan letak geografis yang ada di Indonesia. Kemudian Ibu minta kita hari ini mengisi refleksi, ya. Mengisi refleksi, Ibu akan bagikan lembaran refleksinya kepada kalian, apa yang akan kita pelajari hari ini, apa yang telah kita pahami, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita lakukan. Sekarang Ibu bagikan lembaran refleksinya. Jangan lupa seperti lembaran LKPD tadi, dibuat nama, dibuat kelas, dijawab sesuai dengan pemahaman kalian, ya. Ibu tunggu kalian mengerjakannya. Jika telah dapat lembarannya, waktunya Ibu beri 1 menit saja. Diisi menurut pemahaman yang kalian pahami. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Apa pembelajaran kita hari ini tidak menyenangkan? Silakan diisi nama dan kelas. Nah ya, jangan lupa ya. Sama seperti lembaran LKPD tadi, jika telah selesai, diwakilkan oleh dari salah satu kelompoknya. Setelah selesai, kumpulkan ke depan, nak ya. Sudah selesai? Silakan perwakilan kelompoknya nak kumpulkan ke depan. Perwakilannya 1 orang saja, silakan kalau sudah selesai kumpulkan ke depan. Oke. Kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 4 sudah, nak? Oke, terima kasih. Oke, setelah menyelesaikan refleksi yang Ibu sampaikan, yang Ibu bagikan tadi, itulah tadi materi kita yang kita pelajari hari ini. Ada yang ingin bertanya mengenai waktu pembelajaran kita hari ini, materinya? Sekarang Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu mengenai interaksi
sosial di lingkungan sekitar kita. Jadi jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari materi mengenai interaksi lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Ibu minta sebelum kita belajar minggu depan, mohon untuk kalian mempelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta kepada kalian kerjakan PR di rumah, yaitu mengenai Ibu minta tuliskan gunung api aktif yang ada di Indonesia. PR-nya ini nak ya, Ibu minta kerjakan di rumah. Silakan dicatat dulu di bukunya mengenai PR yang akan kalian kerjakan di rumah, yaitu tuliskan gunung api aktif yang ada di Indonesia. Silakan dicatat. Nanti lupa, minggu depan Ibu tanyakan PR-nya. Sudah dicatat semua? Jika sudah menyatat PR yang akan dikerjakan di rumah, Ibu minta kalian untuk merapikan atau menyimpan alat tulis kalian yang telah dikeluarkan sebelum pembelajaran tadi. Sudah merapikan alat tulisnya, nak? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu menanyakan dulu kepada kalian, apakah ada yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak ada? Sekarang jika tidak ada, Ibu minta kita untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Untuk Arkan, silakan nak, ke depan pimpin doanya. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Silakan Arkan duduk kembali. Oke. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai interaksi sosial. Ibu minta minggu depan ingatkan lagi bahwa PR-nya dikerjakan di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.